pembelajaran desain komunikasi visual. Prinsip dasar desain dan komunikasi. Materi pembelajaran. Elemen, prinsip dasar desain dan komunikasi. Materi, ciri-ciri unity atau kesatuan, balance atau keseimbangan, composition atau komposisi, proportion atau proporsi, ritme atau irama, emphasis atau penekanan, simplicity atau kesederhanaan, clarity atau kejelasan, space atau ruang dalam lingkup desain komunikasi visual. Ciri-ciri kesatuan atau unity. Kesatuan dalam prinsip desain grafis adalah kohesi, konsistensi, ketunggalan atau keutuhan yang merupakan isi pokok dari komposisi. Prinsip ini sesungguhnya adalah prinsip hubungan jika salah satu atau beberapa unsur rupa mempunyai hubungan atau warna, raut, arah, dan lain sebagainya, maka kesatuan tersebut telah tercapai, serta mengakibatkan sebuah hubungan yang saling mengikat. Selanjutnya, ciri-ciri keseimbangan atau balance. Keseluruhan komponen-komponen desain harus tampil seimbang, tidak berat sebelah. Desainer harus memadukan keseimbangan antara tulisan, warna, ataupun gambar, sehingga tidak muncul kesan berat sebelah. Ada dua pendekatan dasar dalam prinsip keseimbangan. Yang pertama, keseimbangan simetris. Keseimbangan simetris adalah susunan dari elemen agar merata ke kiri dan ke kanan dari pusat. Selanjutnya, keseimbangan asimetris. Pengaturan yang berbeda dengan berat benda yang sama di setiap sisi, halaman, warna, ukuran, bentuk, dan tekstur dapat digunakan sebagai unsur balancing. Nah, di sini ada ciri-ciri komposisi atau composition. Prinsip komposisi merujuk pada penggabungan dari banyak bagian menjadi suatu bentuk yang serasi. Lebih lengkapnya, komposisi adalah sesuatu yang disusun secara serasi atau harmoni dengan berlandaskan prinsip-prinsip desain lainnya, sehingga kesatuan pada total organization atau unsur-unsur desain. Dalam dunia desain, komposisi merupakan pedoman dasar untuk berpikir mencapai rancangan bentuk abstrak, alamiah, non-objektif, ornamental, ataupun struktural. Selanjutnya ada ciri-ciri proporsi atau proportion. Prinsip desain grafis ini sering disebut juga dengan perbandingan yang memiliki prinsip untuk menentukan baik atau tidaknya suatu komposisi dalam mewujudkan bentuk. Perbandingan yang dimaksud bisa berupa perbandingan ukuran, posisi, ataupun ruang yang berelasi dengan satuan ukuran yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Yang kelima, ada ciri-ciri irama atau ritme. Prinsip ini merupakan upaya untuk membuat visualisasi unsur gerak pada media grafis yang statis. Irama atau gerakan ini dilakukan untuk memunculkan unsur dinamis dalam menambah nuansa penekanan yang informatif. Dari itu, unsur irama tidak selalu ditampilkan dalam visual yang ikonik, tetapi juga permainan psikologi visual
visual yang dapat mengarahkan mata pengamat. Yang keenam, ada ciri-ciri penekanan atau empasis. Bagian ini biasanya tidak memiliki elemen desain selain itu karena warna latar belakang atau pola dan tekstur yang halus. Prinsip ini sangat penting karena memberikan elemen-elemen dalam ruang komposisi untuk bernafas. Tanpa ruang kosong, desain akan terlihat berantakan dan sulit dinavigasi. Penting untuk desainer memberikan ruang di sekitar elemen di halaman. Negative space ini akan membuat sebuah elemen lebih menonjol dan memfasilitasi pengalaman pengguna untuk lebih baik. Selanjutnya ada ciri-ciri kesederhanaan atau simplicity. Prinsip ini misalnya dalam penggunaan huruf dalam judul atau headline, dalam subjudul atau subheading, dan tubuh berita atau body text. Kesalahan yang paling sering ditemui adalah pemilihan font yang tidak seirama dengan desain yang dibuat sehingga hasilnya malah terlihat berantakan. Cukup gunakan maksimal 2-3 font saja dalam sebuah desain, tidak lebih dari itu. Yang kedelapan, ciri-ciri kejelasan atau clarity. Kejelasan ini penting sekali supaya penafsiran terhadap suatu karya menjadi tepat dan tidak bermakna ganda. Misalnya, untuk mempromosikan sebuah brand bernama Apple, maka bentuk logo yang dibuat haruslah berbentuk seperti Apple dan tidak menyerupai jeruk, sehingga audiens dapat langsung mengerti bentuk apa yang dibuat. Yang kesembilan, ada ciri-ciri dari ruang atau space. Dengan menghayati sebuah karya desain grafis, akan timbul-timbul ruang atau space. Contohnya, ruang yang ada di sekeliling benda, ruang yang terbentuk adanya bidang dengan warna tertentu,